Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan peristiwa impuls dan momentum. Untuk soal yang pertama, sebuah bola dengan massa 0,5 kg dengan kecepatan 15 meter per sekon bertumbukan dengan dinding dan memantul kembali dengan kecepatan 10,5 meter per sekon. Jika gerakan terjadi pada garis lurus, hitunglah momentum awal dan akhirnya, kemudian impuls, dan apabila pada massa diberikan gaya luar sebesar 1000 Newton, berapa lamakah waktu bola menumbuk tembok? Oke, untuk menjawab soal seperti ini, untuk lebih memahami soalnya, sebaiknya kita coba gambarkan dalam bentuk diagram gambar. Jadi, ada sebuah bola dengan massa 0,5 kg dengan kecepatan V inisial, kecepatan awalnya 15 meter per sekon bertumbukan dengan dinding dan memantul kembali dengan kecepatan akhir atau kecepatan setelah bertumbukan dengan tembok sebesar 10,5 meter per sekon. Jika gerakan terjadi pada garis lurus, hitunglah yang pertama momentum awal dan momentum akhirnya. Kemudian yang kedua adalah hitunglah impuls atau I. Kemudian apabila pada massa diberikan gaya luar bila pada massa diberikan gaya luar terdapat V eksternal sebesar 1000 Newton, berapa lamakah waktu bola bertumbukan dengan tembok? Berarti yang C ditanya adalah T, atau waktu bola bertumbukan dengan tembok. Untuk soal yang A, momentum yang ditanya adalah momentum awal dan momentum akhir, di mana kita tahu bahwa untuk mencari momentum kita dapat menggunakan persamaan P sama dengan M dikali V. Nah, untuk mencari P awalnya, berarti P awal ini adalah keadaan saat bola bertumbukan dengan dinding atau dengan tembok. Berarti P inisialnya bisa kita cari dengan M dikali kecepatan awal atau kecepatan inisialnya. M-nya kita tahu 0,5 kg dikali kecepatan awalnya 15 meter per sekon. Di sini kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar 7,5 kg meter per sekon. Untuk mencari P momentum akhirnya atau P finalnya, ini berarti ketika keadaan bola memantul kembali menggunakan persamaan yang sama, PF atau momentum finalnya dijadi menggunakan rumus M dikali P finalnya. M adalah massa dari bola yaitu 0,5 kg dikali dengan kecepatan finalnya yaitu kecepatan saat memantul kembali setelah bertumbukan dengan dinding sebesar 10,5 meter per sekon. Maka didapatkan hasilnya yaitu 12,75 kg meter per sekon.
Oke, itu adalah pertanyaan yang A. Kemudian yang B, yang ditanya adalah impuls atau impuls. Di sini impuls impuls adalah delta atau jumlah delta dari momentum. Dengan persamaan ini kita bisa mencari impuls yang dihasilkan dari bola yang menumbuk dan memantul kembali. I sama dengan delta P, di mana delta P adalah selisih dari momentum akhir dikurang momentum awal. Karena di sini kita uraikan satu-satu dulu. M berarti PF-nya massa dikali kecepatan akhir dikurang massa dikali kecepatan awal. Karena massa bola tetap, jadi bisa kita tuliskan M P akhir dikurang P awal atau inisial. Di sini kita tulis M yaitu sebesar 0,5 kg adalah massa bola. PF adalah kecepatan saat bola memantul kembali setelah bertumbukan dengan dinding, yaitu 10,5 meter per sekon. Dan V awalnya adalah minus dari 15 meter per sekon. Kenapa ada tanda minus di sini? Bisa kita lihat dari soal yang tadi, karena kecepatan adalah besaran vektor, maka arahnya akan mempengaruhi nilainya. Karena kecepatan adalah besaran vektor, maka arah menentukan nilai. Jadi saat bola memantul ke dinding, bola bergerak ke kiri, maka kecepatannya menjadi negatif karena bolanya bergerak ke arah sumbu negatif. Karena itu kecepatannya bernilai negatif. Kemudian saat bola memantul kembali, bola bergerak ke arah kanan sehingga kecepatan bola bernilai positif karena searah dengan sumbu X positif. Maka di sini kita dapatkan hasilnya 0,5 kg dikali 10,5 ditambah 15 jadi 25,5 meter per sekon. Jadi hasil yang didapat adalah 12,75 kilogram meter per sekon. Itu untuk pertanyaan B seperti ini. Kemudian yang C yang ditanya adalah T atau berapa lama waktu bola menumbuk dinding. Nah, untuk mencari T ini kita bisa menghubungkan hubungan dari impuls dan momentum delta P, karena impuls adalah delta atau jumlah dari momentum awal dan akhir. Impuls kita tahu rumusnya V sama dengan delta T, sedangkan delta P adalah penjumlahan momentum awal dan akhirnya. Di sini sudah kita dapatkan delta P-nya
sama seperti pertanyaan di soal B, kita sudah tahu hasilnya. Delta P-nya yaitu sebesar 12,75 kg meter per sekon. F-nya, gaya luarnya diketahui sebesar 1000 Newton. Delta T atau T-nya bisa kita cari 12,75 kg meter per sekon dibagi dengan 1000 Newton. Newton itu 1000 Newton, atau kita samakan dulu satuannya supaya bisa kita coret. Newton, 1 Newton sama dengan 1 kilogram dikali massa dan kuadrat. Bisa kita coret. Berarti ini tinggal 1. S pangkat min 1. 12,75 dikali 1000. Kita tulis langsung hasilnya, berarti kita bisa dapatkan 12,75 10 pangkat 3 S min 1. Berarti 12,75 dikali 10 pangkat min 3, naik pangkatnya menjadi negatif sekon. Ini untuk soal yang C. Jadi, begitulah pembahasan dari soal impuls dan momentum untuk soal yang pertama ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Nah, untuk soal yang berikutnya, sebuah bola jatuh ke lantai dengan kecepatan 15 meter per sekon dengan sudut datang terhadap lantai theta, kemudian memantul kembali dengan sudut pi dengan kecepatan 12 meter per sekon. Bila tumbukan ini terjadi 15 milisekon, maka hitunglah komponen impuls pada sumbu X dan Y, serta gaya luar yang bekerja pada tumbukan ini. Jika diketahui massa bola adalah 0,25 kg, theta-nya sama dengan 30 derajat, dan pi sama dengan 20 derajat. Untuk yang pertama, impuls pada sumbu X dan Y kita harus menguraikan dulu vektor kecepatan pada sumbu X dan Y. Di sini ada V1, di sini ada V2. Semua mengapit sudut terhadap sumbu X. Maka bisa kita uraikan. Untuk V1X, ada V1X, kemudian di sini ada V1Y, ini V1Y, di sini ada V1X, dan yang kesini ada V2Y, ini V2Y. Untuk V1X, itu sama dengan V1 cos theta karena mengapit sudut ini. Kemudian untuk yang ini V2X, untuk V2X sama dengan V2 cos pi. Untuk yang V1Y karena tidak mengapit sudut, maka V1 sin theta dan V2Y sama dengan V2 sin theta. Di sini nilai V1X dan V2X ini positif karena semuanya bergerak ke arah sebelah kanan, arah geraknya. Sedangkan untuk V1Y ini bernilai negatif karena kecepatan merupakan besaran vektor sehingga arah geraknya juga menentukan nilai. Karena arahnya ke bawah maka nilainya menjadi negatif. Sedangkan V2Y bernilai positif karena bergerak ke atas. Impuls kita tahu dapat dicari dengan rumus M delta V, di mana M adalah massa bola
Jadi untuk komponen impuls pada sumbu X bisa kita tuliskan M delta V-nya yaitu kecepatan akhir yaitu V2 pada komponen sumbu X, V2X dikurang komponen kecepatan awal V1 pada sumbu X. Kita masukkan M V2X sama dengan V2 cos P dikurang V1 V1X V1 cos theta. Kita masukkan nilainya 0,25, V2-nya sebesar 12 meter per sekon dikali cos Pi-nya sama dengan 20 dikurang 15 cos 30 derajat. Masukkan nilainya 0,25, nilai cos dari 20 kita cari saja di kalkulator itu sama dengan 0,939 dikurang 15 cos dari 30 adalah setengah akar 3, maka nantinya kita akan dapatkan hasil yaitu minus 0,4285 kg meter per sekon. Untuk yang komponen impuls pada sumbu X, untuk komponen impuls pada sumbu Y sama saja, tinggal kita ganti dengan komponen Y-nya, V2Y dikurang V1Y, kecepatan awal dikurang kecepatan akhir. M V2Y adalah di sini V2 sin theta dikurang V1Y-nya negatif minus V1 sin theta. Sorry, ini berarti di sini untuk kecepatan yang terakhir ini bukan terhadap theta tapi terhadap pi. Di sini juga pi. Sehingga bisa kita masukkan angkanya 0,25. P2-nya sama dengan 12 sin pi yaitu 20 derajat dikurang minus kali minus sama dengan minus ketemu minus jadinya positif. P1-nya 15 dikali sin 30, tetanya 30 berarti dikali setengah. Maka kita akan dapatkan hasil 2,9011 kg meter per sekon, atau satuan ini juga bisa Newton sekon ya. Maka kalau kita buat menjadi notasi vektor, I-nya IX ditambah Y sama dengan minus 0,4285 I plus 2,9011 J kilogram meter per sekon. Ini untuk soal yang A. Untuk soal yang B, yang ditanya adalah gaya luar yang bekerja. Impuls itu kita tahu juga bisa dicari juga dengan menggunakan rumus V dikali delta T. Maka F-nya kita dapatkan dengan membagi impuls dengan selang waktu. I-nya kita masukkan min 0,4285 I ditambah 2,9011 J dibagi selang waktunya adalah 15, tadi di atas diketahui milisekon 10 pangkat min 3. Kita dapatkan hasilnya adalah minus 0,2856 I ditambah 0,1934 J. 10 pangkat min 3 ini belum kita bagi, tapi langsung naik ke atas. Jadi kalau naik ke atas menjadi positif 10 pangkat 3. Bisa kita tuliskan lebih jelas di sini. Minus 0,2856 I ditambah 0,1934 J 10 pangkat 3 kilogram meter per sekon. Inilah hasil gaya bukan kilogram meter per sekon, satuannya itu Newton. Inilah gaya luar yang diperlukan.
Untuk soal berikutnya, sebuah gerobak membawa sebuah meriam seperti pada gambar dengan kecepatan v. Di dalam meriam terdapat bola peluru. Total berat meriam, bola peluru, dan gerobak adalah M besar. Gerobak bergerak di atas suatu permukaan licin. Kemudian peluru dengan massa MP ditembakkan dengan kecepatan VP yang searah dengan gerak gerobak. Tentukanlah berapa kecepatan meriam dan gerobak setelah peluru ditembakkan. Ini soalnya pilihan ganda. Jadi yang kita cari adalah VP. Kecepatan peluru. Yang kita cari adalah kecepatan meriam dan gerobak. Kecepatan meriam plus gerobak setelah peluru ditembakkan dengan kecepatan VP yang arahnya searah dengan gerak gerobak. Ini ada pilihan gandanya A, B, C, D, dan E. Nah, untuk mengerjakan soal tipe seperti ini, kita bisa menggunakan hukum rumus kekekalan momentum, di mana jumlah momentum akhir itu sama dengan jumlah momentum awal. Mula-mula, sistem yang kita punya ini bergerak bersama-sama dengan kecepatan v. Maka, untuk momentum di awal, massanya adalah massa total dari sistem, yaitu M besar, dikali dengan kecepatan total, yaitu V. Sedangkan untuk massa akhir, sistem terbagi menjadi dua, yaitu peluru yang ditembakkan, serta gerobak dan meriam yang tetap melaju saat peluru sudah ditembakkan. Untuk peluru, momentumnya adalah M P dikali VP. Sedangkan untuk gerobak dan meriam, maka momentumnya adalah massa total dikurang massa peluru, karena pelurunya sudah ditembakkan, dikali dengan V yang dicari, V massa meriam dan gerobak. Maka kita pindah ruas saja, massa M P Vm plus Y M dikali V pindah ke kanan menjadi negatif MP dikali VP. Maka kita dapat mendapatkan hasil V massa meriam plus gerobak adalah MP min MP VP per M dikurang MP. Untuk itu, jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah option yang A.